Huh? Huh? Negara kita, yakni Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Mengapa etika dalam berbisnis itu penting? Etika bisnis sangat penting karena dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun konsumen. Etika bisnis atau profesi juga diatur di dalam hukum dengan nama kode etik. Contohnya tentang kode etik aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada juga kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi yang diatur dalam pasal berikut. Dan masih banyak lagi kode etik yang lain. Walaupun sudah ada hukum yang mengaturnya, namun faktanya masih ada individu atau kelompok yang masih melanggar etika dalam berbisnis. Salah satu faktor pendukung terjadinya pelanggaran tersebut dikarenakan kurang pengetahuan dasar tentang etika bisnis serta adanya kebebasan pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pelanggaran etika bisnis dan profesi banyak terjadi di beberapa bidang. Kami, kelompok 1, akan membahas pelanggaran etika bisnis dan profesi dalam bidang perpajakan. Yang pertama yaitu kasus dari mantan pegawai pajak, Gayus Tambunan. Sebelum itu, mari kita simak beritanya. Gayus Tambunan merupakan terpidana sejumlah kasus yang telah divonis pengadilan dengan total hukuman selama 30 tahun penjara. Gayus dijerat dalam 5 kasus, diantaranya kasus suap, gratifikasi, pencucian uang, pajak, dan pemalsuan surat. Gayus dinyatakan terbukti bersalah menerima suap senilai 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retail Mart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Selain itu, Gayus juga dinyatakan terbukti memberikan uang suap kepada sejumlah petugas rumah tahanan negara Makobrimob Depok sekitar tahun 2010, termasuk kepada Kepala Rutan Makobrimob Kelapa II, Depok, Kompol Iwan Siswanto. Tidak hanya itu, Gayus juga telah dinyatakan terbukti bersalah menyuap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Muhtadi Asnun sebesar $30.000 Amerika dan $10.000 Amerika kepada hakim anggota lainnya. Selain kasus suap, Gayus juga terbukti bersalah dalam penerimaan gratifikasi saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen Pajak. Gratifikasi itu tidak dilaporkan ke KPK, namun disimpan di safe deposit box Kelapa Gading Bank Mandiri. Ya, selain dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gayus juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Selama persidangan, Gayus gagal membuktikan harta kekayaannya. Gayus pun dijerat dengan kasus pajak karena dinilai lalai dalam menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal. Hakim menilai Gayus tidak teliti sehingga keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dikabulkan dan berakibat pada kerugian negara sebesar 570 juta. Gayus juga telah dinyatakan bersalah dalam memalsukan dokumen, yakni membuat paspor palsu. Gayus menggunakan paspor palsu atas nama Sony Laksono agar dapat bepergian ke luar negeri. Paspor palsu itu digunakan Gayus bepergian ke luar negeri saat ditahan di Rutan Makobrimob. Dilansir dari Tempo, Gayus Tambunan memiliki 4 dakwaan. Yang pertama, terpidana 10 tahun kasus mafia hukum itu disebut menerima suap senilai 925 juta rupiah dari Roberto Santonius, konsultan pajak PT Metropolitan Retail Mart.
Suap diduga diberikan dalam rangka memuluskan pengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Mantan pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak golongan 3A itu dalam dakwaan pertama juga dinyatakan jaksa telah menerima suap senilai 35 juta US dollar atau sekitar 35 miliar rupiah dari Alif Kuncoro. Suap diberikan pada Gayus terkait pengurusan sunset polisi 3 perusahaan bakri, yakni PT Kaltim Prima Gold, PT Bumi Resorts, dan PT Arutmin. Perbuatan terdakwa Gayus diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ujar Jaksa Uung. Sedangkan dalam dakwaan sekunder, Gayus dijerat pasal 5 ayat 2 dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Dalam dakwaan kedua, Gayus disebut menerima gratifikasi, namun tidak melaporkannya ke KPK. Gratifikasi kata Uung berupa uang senilai 659.800 US dollar dan 9,6 juta dolar Singapura selama menjadi penelaah keberatan pajak. Alih-alih melaporkan ke KPK, ia malah menyimpan duitnya di safe deposit box Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara. Atas perbuatannya tersebut, Gayus dijerat pasal suap seperti dalam dakwaan ke-1 primer. Kemudian dalam dakwaan ketiga, Gayus disebut melakukan tindak pidana pencucian uang. Menurut jaksa, Gayus sengaja menempatkan harta kekayaannya ke dalam penyedia layanan jasa keuangan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Harta yang disembunyikan Gayus adalah uang senilai 9,5 juta rupiah, 3,5 juta US dollar, dan 659.800 US dollar, 9,6 juta dolar Singapura, dan 31 keping logam mulai masing-masing 100 gram yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Atas perbuatan tersebut, Gayus dikenakan pasal 3 ayat 1 huruf A Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian yang terakhir, perkara keempat, Gayus didakwa memberi suap kepada sejumlah petugas rumah tahanan markas Komando Brigade Mobil, Kelapa II, Depok pada medio 2010. Uang suap diberikan Gayus agar ia bisa dengan mudah keluar masuk tahanan dan bisa bebas melancong ke luar negeri. Suap Gayus salah satunya diberikan kepada Kepala Rutan Makobrimob, Komisaris Polisi Iwan Siswanto, atas upaya Iwan membantu keluar masuk rutan selama 78 kali pada Juli sampai November 2010, Gayus memberinya imbalan senilai 368 juta rupiah. Perbuatan terdakwa diancam pidana menurut pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP, kata Uung. Sedangkan dalam dakwaan keempat subsidiar, jaksa menjerat Gayus dengan pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Dampak kasus Gayus Tambunan. Yang pertama, keluarga mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, dihakimi dan disalahkan. Bahkan setelah pemberitaan terkait kasus tersebut, anak-anaknya mangkir dari sekolah. Yang kedua, menjadikan renggangnya hubungan orang tua dan anak, sehingga anak-anaknya kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Serta menurut Pohleman Tempo 2011, dengan kondisi ayahnya yang dipenjara, dengan kasus demikian, anak-anaknya akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, relasi sosial, serta ketergantungan pada narkoba. Yang ketiga, adanya demotivasi dan dampak psikologis terhadap kinerja para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Karena banyaknya masyarakat yang memojokkan mereka dimanapun mereka berada. Misalnya seperti yang diungkapkan Ciptarjo Antara News 2010. Ia mencontohkan, jika dulu penumpang angkutan umum turun di depan kantor pusat Dirjen Pajak dibilang pajak, sekarang berubah menjadi gayus. Atau jika ada pegawai pajak di angkutan umum yang kelupaan melepas kartu identitas, maka diteriaki maling. Bahkan jika dalam arisan di mana ada pegawai pajak, mereka juga dalam posisi terpojok.
Yang keempat, terjadi penurunan penerimaan negara melalui perpajakan karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Karena ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru, di mana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga. Korupsi juga mengacaukan lapangan perniagaan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Selain itu, terjadi hambatan dalam pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, bahkan sarana pendidikan. Yang keenam, di sistem pengadilan, kasus ini menghentikan ketertiban hukum karena banyaknya pejabat hukum yang menerima suap seperti pengacara, jaksa, bahkan hakim. Yang ketujuh, dampaknya dalam aspek sosial diantaranya, yang pertama, pada tingkat yang sudah sangat sistematis, sebagian besar masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran atau fairness. Hal ini disebabkan karena semua persoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan. Kedua, korupsi mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala keinginannya. Langkah-langkah pencegahan kasus Gayus Tambunan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan instruksi pada jajaran di bawahnya untuk menangani kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Ke-1. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia, saya instruksikan untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum saudara Gayus Tambunan. Kedua, tingkatkan sinergi di antara penegak hukum yang melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. KPK lebih dilibatkan dan dapat didorong untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, kita akan melakukan audit kinerja dan keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan, ditandai terjadinya penyimpangan dan pelanggaran di sejumlah struktur di lembaga-lembaga itu. Dalam hal ini, di kepolisian, kejaksaan, dan di Direktorat Jenderal Pajak, saya berharap hal yang sama juga dilakukan di lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak di bawah kepemimpinan dan kendali Presiden. Keempat, dalam penegakan hukum agar dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu. 149 perusahaan yang disebut-sebut bisa saja ada kaitannya dengan masalah perpajakan, manakala dari hasil penyelidikan sudah ada bukti permulaan yang cukup dalam arti juga melakukan pelanggaran tertentu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Kelima, guna meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum, saya berpendapat metode pembuktian terbaik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Keenam, saya instruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan uang-uang dan aset-aset negara, termasuk perampasan uang yang diduga hasil korupsi dari kasus Gayus Tambunan. Ketujuh, saya instruksikan untuk memberikan tindakan administrasi di samping sanksi hukum bagi yang dinyatakan bersalah pada semua pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan, termasuk mutasi dan pencopotan, yang saya berharap bagi lembaga yang belum melakukan, dapat dilakukan 1 minggu ke depan. Kedelapan, organisasi atau lembaga yang sejumlah pejabatnya melakukan kesalahan dan penyimpangan perlu dilakukan semacam penataan ulang, agar bisa dibersihkan unsur-unsur yang bisa melakukan hal serupa di masa depan, dan ini saya berikan waktu 1 bulan ke depan. Kesembilan, kita akan melakukan peninjauan dan perbaikan serius terhadap sistem kerja dan semua aturan yang memiliki celah atau lubang hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di masa depan. Ke-10, saya ingin mendapatkan laporan secara berkala dari kemajuan penuntasan kasus hukum Gayus Tambunan. Ini termasuk
pelaksanaan instruksi Presiden yang secara tertulis akan segera kita keluarkan setiap 2 minggu. Ke-11, saya juga instruksikan untuk menjelaskan atau mengumumkan pada masyarakat luas tentang kemajuan penanganan kasus Gayus Tambunan secara berkala dan insidentil, agar masyarakat dapat mengikuti apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh jajaran penegak hukum, termasuk unsur pemerintahan. Ke-12, mengaitkan kasus Gayus Tambunan, saya menugasi Saudara Wapres untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian instruksi Presiden. Ini dengan dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Kasus selanjutnya adalah kasus dari mantan aparatur sipil negara, Rafael Alun Trisambodo. Sebelum itu, mari kita dengarkan beritanya. Bak membuka kotak Pandora. Temuan harta janggal mantan pejabat pajak Rafael Alun menjadi pintu terbongkarnya sederet harta fantastis pejabat lainnya. Bermula dari kekayaan tak wajar 56 miliar rupiah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menemukan mutasi rekening 500 miliar rupiah dari rekening yang terkait dengan Rafael Alun. PPATK pun memblokir 40 rekening milik Rafael Alun, istri, anak, dan perusahaan atau badan hukum yang terkait dengan mantan pejabat pajak itu. PPATK bahkan menemukan dana sekitar 30 miliar rupiah milik Rafael Alun di safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Praktik pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun pun terkuak. Sementara KPK kini meningkatkan pemeriksaan Rafael ke tingkat penyelidikan. 37 miliar ya. Jadi uang itu dalam bentuk mata uang asing, dolar Singapura dan dolar Amerika. Jadi ini uang tersendiri di luar dari 500 miliar tadi. Dalam sidang perdana yang digelar pada Rabu 30 Agustus 2023, Jaksa KPK mendakwa Rafael menerima gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi itu diterima Rafael bersama istrinya. Selain itu, jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU bersama istrinya dalam periode 20 tahun. Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang sebesar 57,7 miliar rupiah. Selain itu, ex-pejabat pajak itu juga diduga menerima 2 juta dolar Singapura atau 22,5 miliar rupiah. Serta 937.000 dolar Amerika atau 14,3 miliar rupiah. Totalnya kurang lebih 94,5 miliar rupiah. Ayah dari Mario Dandisatrio terdakwa kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur itu juga disebut melakukan tindak pidana pencucian uang pada periode 2003 sampai dengan 2010 sebesar 31,7 miliar rupiah. Jaksa KPK juga menyebut Rafael melakukan TPPU pada periode 2011 sampai 2023 sebesar 26 miliar rupiah, 2 juta dolar Singapura, dan 937.000 dolar Amerika. Rafael Alun didakwa melanggar pasal 12B Junto, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Jaksa KPK juga menjerat Rafael dengan pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Secara keseluruhan, kasus Rafael Alun Trisambodo memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks, tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada sistem pemerintahan, ekonomi, hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak kasus Rafael Alun terhadap ekonomi di Indonesia. Yang pertama, penurunan investasi. Kasus ini dapat memberikan sinyal negatif kepada investor asing dalam negeri sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kerugian negara. Negara mengalami kerugian finansial akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun.
Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Ketidakpastian akibat kasus ini dapat memicu ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi dan penurunan nilai rupiah. Berdasarkan Kementerian Keuangan, nilai kerugian negara karena kasus korupsi pajak ini mencapai angka 1,4 triliun rupiah. Dampak terhadap sektor pajak. Yang pertama, menurunnya kepatuhan wajib pajak. Kasus ini dapat menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena mereka merasa tidak adil jika ada pejabat pajak yang tidak taat pada pajak. Yang kedua, kerusakan citra Ditjen Pajak. Citra Ditjen Pajak sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak menjadi rusak karena kasus ini. Dampak kasus ini pada negara Indonesia yang termasuk negara hukum. Yang pertama, kelemahan sistem pengawasan. Kasus ini mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, erosion of the rule of law. Kasus ini dapat merusak prinsip negara hukum, di mana semua warga negara sama di mata hukum. Dampak lain dari kasus ini antara lain, kepercayaan terhadap penegak hukum menurun. Kasus ini mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya Ditjen Pajak. Masyarakat menjadi skeptis terhadap integritas dan profesionalisme aparat, dan juga ketimpangan sosial semakin terlihat. Gaya hidup mewah Rafael Alun yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya semakin memperlihatkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Dan yang terakhir, mendorong perilaku korupsi. Kasus ini dapat menjadi contoh buruk dan mendorong perilaku korupsi di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein menilai terdapat 3 hal yang harus dilakukan Kementerian Keuangan buat mencegah kasus kepemilikan harta tak wajar, seperti mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Rafael Alun Trisambodo terulang. Menurut Yunus, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun integritas petugas pajak dan melindunginya dengan sistem yang baik guna menutup potensi pembuatan penyimpangan. Yunus menyampaikan membangun integritas tidak hanya bisa bertumpu kepada kebijakan menaikkan gaji pegawai pajak. Langkah yang kedua adalah atasan harus memperlihatkan sikap sebagai teladan bagi bawahannya, sebab menurut dia pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak akibat meniru perbuatan yang dilakukan atasannya. Langkah yang ketiga adalah dengan memperkuat penegakan aturan dan hukum. Sedangkan menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mendorong penggunaan teknologi untuk melaksanakan pelayanan ke masyarakat. Hal ini berkaca pada kasus menimpa beberapa pejabat Kementerian Keuangan. Misalnya, terbaru kasus pegawai DJP Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan yang fantastis, namun tak terdaftar di laporan harta kekayaan pejabat negara. Sri Mulyani berharap kejadian tersebut tak lagi terulang, sehingga perbaikan tata kelola terus dilakukan. Salah satunya dengan mengurangi interaksi fisik pelayanan Kemenkeu pada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan penerimaan negara. Tujuannya agar tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang berujung pada suap atau korupsi bisa dihindari. Tak hanya itu, sorotan yang menimpa Kemenkeu juga dilakukan pembelajaran untuk meningkatkan wawasan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Saat ini Kemenkeu lebih mementingkan integritas, kualitas, dan kompetensi dari pegawainya dibandingkan jumlah. Kedua kasus tersebut merupakan contoh dari pelanggaran etika bisnis dan profesi dalam bidang perpajakan, yang seringkali melibatkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab profesional. Contoh pelanggaran meliputi manipulasi data keuangan, penghindaran pajak melalui skema ilegal,
atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada otoritas pajak. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan negara dengan mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan profesi perpajakan secara keseluruhan. Dampak dari pelanggaran ini bisa sangat serius, termasuk denda, sanksi hukum, serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi para profesional di bidang perpajakan untuk mematuhi kode etik yang ketat, mengutamakan transparansi, dan selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi perpajakan adalah langkah penting dalam menjaga integritas bisnis dan profesi perpajakan.